Halo semuanya, kami dari kelompok Nvidia akan mempresentasikan proposal proyek website yang telah kami kerjakan. Pertama-tama, perkenalkan, nama saya Jonathan dan ini Vincent Capricornus. Ada juga Rismayana, ada Fajar Farizi, dan yang terakhir Hafiz Akmal. Sekarang kita ke bagian latar belakang. Jadi apa yang melatar belakangi kami dalam pembuatan website ini ada beberapa poin. Poin yang pertama tuh, anak usia dini, usia 3 sampai 6 tahun merupakan usia dalam masa golden periode kemasan dalam perkembangan otak. Dalam usia ini, mereka berada pada masa pertumbuhan dan perkembangan yang paling pesat baik fisik maupun mental. Terus poin kedua, pada masa sekarang ini sudah banyak anak-anak yang menggunakan teknologi, yaitu smartphone. Sebagian besar dari mereka tidak dikenalkan dengan manfaat yang lebih baik. Jadi yang awalnya penggunaan teknologi dapat diharapkan memberikan manfaat yang lebih baik, malah pada akhirnya memberikan dampak yang sangat buruk. Lalu poin yang ketiga itu, oleh karena itu kami membuat website edukasi dengan harapan anak-anak dapat segera menggunakan website tersebut untuk menambah pengetahuan dan mengubah pola belajar mereka agar tidak jenuh dan bosan. Tak hanya memperoleh pengetahuan, anak-anak juga diharapkan bisa terhibur dengan website edukasi yang ini merupakan media pembelajaran untuk anak usia dini dengan rentan usia 3-6 tahun yang berisi kumpulan video menyenangkan dan edukatif untuk anak-anak yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari. Selain itu juga terdapat beberapa materi, kuis dan pembelajaran dasar seperti mengenal binatang, huruf, dan angka. Terus dengan poin yang terakhir, dengan menerapkan hasil dari website edukasi ini, diharapkan hal ini dapat memaksimalkan pemanfaatan teknologi pada anak-anak. Teknologi yang digunakan. Teknologi yang kami gunakan ada dua. Yang pertama, Visual Studio Code sebagai aplikasi utama kami. Kami menggunakan HTML, CSS, dan JavaScript sebagai desain dan menggunakan Python sebagai bahasa pemrograman kami, dan Flash sebagai web framework untuk bahasa Python supaya dapat membantu membuat kerangka sebuah website. Selanjutnya, saya akan menjelaskan di bagian ruang lingkup pada website ini. Ruang lingkup di website ini yaitu adalah ruang lingkup yang ditargetkan pada website ini adalah anak-anak yang berumur kisaran 3 sampai dengan 5 tahun dengan pengawasan orang tua anak itu tersebut. Lalu selanjutnya, sebagaimana dengan latar belakang kami, solusi yang kami hadirkan adalah sebagai berikut. Yang pertama, pemanfaatan teknologi bagi anak-anak secara maksimal. Yang kedua, menyediakan layanan belajar anak-anak yang interaktif. Yang ketiga, meningkatkan semangat belajar anak-anak dengan metode belajar yang berbeda. Yang keempat, kemudahan mengakses website bagi anak-anak kapan saja dan di mana saja. Selanjutnya saya akan menjelaskan tampilan UI. Gambar pertama adalah halaman utama. Kode pertama untuk pergi ke page pembelajaran yang berisi teori ringan untuk anak-anak dan teka-teki untuk anak-anak. Kode kedua tombol untuk pergi ke page video pembelajaran yang lebih lengkap dan banyak. Kode ketiga halaman tentang untuk mengetahui pemilik website. Kode 4, 5, dan 6 video pembelajaran yang di-highlight sehingga muncul di menu utama. Kode 7 dan 8 adalah button untuk scroll video ke video lain. Gambar kedua, halaman daftar topik pembelajaran di kode 1 gambar 1. Kode pertama, tombol yang berfungsi untuk kembali ke halaman utama. Kode 2 dan 6 berfungsi untuk scroll supaya bisa mencari materi yang diinginkan. Kode 3, 4, dan 5 daftar topik pembelajaran yang bisa diklik supaya masuk ke halaman pemilihan materi atau kuis.
Gambar ketiga, halaman video pembelajaran di gambar kode 1 dan kode 4, 5, dan 6. Kode pertama arrownya berfungsi untuk kembali ke halaman utama. Kode kedua untuk searching video yang terdapat pada aplikasi tersebut. Kode ketiga, tampilan video yang sesudah dipilih. Kode keempat, bar untuk pause dan play sebuah video dan bisa disetting layer juga. Kode 5 dan 9 berfungsi untuk search supaya bisa mencari video lainnya. Kode 6, 7, dan 8, video menu yang bisa di-play ketika diklik. Gambar keempat, halaman tentang kode 3 gambar 1. Kode pertama button untuk kembali ke halaman sebelumnya. Kode kedua tentang pemilik website. Gambar kelima, halaman memilih materi atau kuis setelah menekan tombol yang terdapat di gambar 2, kode 3, atau 4, atau 5. Kode pertama, button untuk kembali ke halaman sebelumnya. Kode kedua, tampilan yang untuk menuju ke bagian materi. Kode ketiga, tampilan untuk menuju ke bagian kuis. Gambar ke-6, halaman materi pembelajaran setelah menekan tombol yang di bagian kode 2 halaman 5. Kode pertama button untuk menuju ke halaman sebelumnya. Kode kedua muncul tampilan angka yang ditekan di button 4-12. Kode ketiga scroll bar yang terdapat di scroll supaya tampilkan button yang lain. Kode 4-12 button yang dapat ditekan ketika ditekan tampilan kode 2 akan berubah dan mengeluarkan sebuah suara. Gambar ke-7 halaman kuis pembelajaran setelah menekan tombol yang di bagian kode 2 halaman 3. Kode pertama button untuk menuju ke halaman sebelumnya. Kode kedua adalah box untuk meletakkan soal-soal. Kode 3 dan 4 adalah button scroll untuk ke soal selanjutnya atau sebelumnya. Kode 5-8 adalah button jawaban. Baik, selanjutnya kita akan masuk ke pembahasan flowchart. Saya akan menjelaskan flowchart dari website yang telah kami rancang. Jadi flowchart ini dimulai dari terminator simbol tentunya, yaitu mulai, lalu akan ke splash, lalu setelah splash maka akan ke input output, simbol input output, yaitu menu utama. Di menu utama ini ada video, ada teori pembelajaran, ada tentang, dan juga keluar. Lalu setelah ke simbol input output menu utama ini akan ke di sini, decision video. Jika video iya, maka akan ke input output putar video kembali. Lalu akan ke decision lagi, putar video atau enggak. Jika iya, maka dilaksanakanlah putar video itu. Kalau enggak, akan kembali ke menu utama. Lalu jika decision video yang ini tadi itu dia tidak, maka akan ke decision teori pembelajaran. Jika teori pembelajaran iya, maka akan menuju ke input output menu pembelajaran. Jadi di website kami ada beberapa menu pembelajaran, yaitu ada huruf, angka, warna. Lalu di sini ada kembali. Setelah itu, setelah input output, maka akan menuju ke A. A ini adalah simbol penghubung sebenarnya. Bentuknya itu, simbol itu seperti ini. Nanti A itu akan ada di slide selanjutnya. Lalu setelah teori pembelajaran ini, dia itu tidak teori pembelajaran, maka akan ke decision tentang. Jika tentang iya, maka akan ke input output sama juga seperti tadi, halaman tentang, kembali. Lalu ke decision halaman tentang atau enggak, kalau iya maka akan ke halaman tentang. Ini adalah simbol dokumen halaman tentang. Jika tidak ke halaman tentang, maka sama juga seperti tadi, akan kembali ke menu utama. Lalu jika decision tentang ini tidak, maka akan ke decision keluar. Jika ingin keluar, jika keluar itu iya, maka sistem ini selesai. Kalau decision keluar ini tidak, maka akan kembali juga ke menu utama. Oke, ini adalah flowchart selanjutnya. Di sini flowchart yang ini dimulai dengan simbol A. Seperti yang saya bilang tadi, setelah menu pembelajaran itu kan akan diarahkan ke A. Nah, inilah A-nya. A ini adalah simbol penghubung antara flowchart yang tadi dengan flowchart yang ini. Jadi membuktikan bahwa flowchart yang ini, yang tadi sama yang ini tuh masih satu sistem. Selanjutnya setelah ke A ini, maka kan menu pembelajaran itu ada huruf, angka, sama warna kan tadi. Nah, di sini akan diarahkan ke decision huruf. Jika user tersebut atau anak tersebut ingin belajar huruf, maka akan diarahkan ke input output, belajar, kuis, atau kembali. Lalu sama juga seperti yang tadi,
setelah input output ini akan diarahkan ke decision belajar. Jika anak tersebut mau belajar yang ini, maka dilaksanakanlah belajar mengenal huruf itu. Setelah selesai belajar mengenal huruf, maka akan muncul decision lagi, yaitu belajar lagi atau enggak. Jika anak tersebut mau belajar lagi, maka panahnya iya, akan diulangi lagi lah belajar mengenal huruf itu. Tapi kalau anak tersebut tidak mau belajar lagi, yang ini, maka akan kembali ke input output belajar, kuis atau kembali. Lalu jika anak tersebut dia tidak mau belajar, maka ini panahnya akan diarahkan ke decision kuis. Nah, untuk kuis, jika iya, maka akan ke decision lagi. Apakah anak tersebut yang dipilih dia itu benar? Jika iya, maka akan muncul selamat kamu benar. Habis itu kalau yang dipilih dia itu salah, ini, maka akan muncul maaf kamu salah. Lalu kalau dia itu benar kan tadi selamat kamu benar. Lalu setelah itu akan diarahkan ke decision lagi. Lanjutkan atau enggak? Kalau dilanjutkan, kalau dia mau lanjutin, maka akan ke sini. Kuis itu akan diulangi lagi. Kalau dia kuis itu akan dilanjutkan lagi maksud saya. Kalau dia tidak mau lanjutkan, maka akan ke sini, balik lagi ke sini. Lalu jika dia jawabnya salah, kan akan muncul tuh, maaf kamu salah. Setelah itu akan muncul lagi decision, ulangi atau enggak. Jika anak tersebut mau ulangi, maka kuis tersebut akan diulang. Panahnya akan di sini. Jika dia nggak mau ulang, maka sama juga seperti yang tadi, akan kembali ke sini. Lalu jika dia nggak mau belajar, dia nggak mau kuis, nah itu akan diarahkan ke decision kembali. Jika anak tersebut mau kembali, yang ini, maka akan diarahkan ke simbol A lagi, yaitu yang ini, akan balik lagi. Jika dia nggak mau kembali, maka akan ke input output yang ini, belajar, kuis atau kembali. Setelah itu kan huruf nih, dia mau belajar huruf tadi kan. Kalau dia nggak mau belajar huruf, maka akan ke simbol B. Simbol B itu sama juga konsepnya seperti yang tadi, menghubungkan antara flowchart yang ini dengan flowchart yang setelah ini. Oke, ini adalah slide yang selanjutnya. Di sini kita bisa lihat ada simbol B ya. Simbol B tadi yang tadi. Jadi B ini menghubungkan antara flowchart yang huruf tadi sama flowchart yang ini. Jadi setelah B itu akan ke decision angka, sama juga seperti tadi. Jadi kan menu pembelajaran kami itu ada beberapa, ada huruf yang tadi, angka yang ini, dan nanti ada warna. Sebenarnya flowchartnya itu sama aja, yang membedakan tentunya adalah materinya. Jadi yang ini akan berbeda. Hanya yang ini yang membedakannya, yaitu kalau dia angka, maka akan belajar mengenal angka. Kalau yang tadi huruf, maka di sini akan belajar mengenal huruf. Lalu kalau dia nggak mau belajar angka, maka sama juga yang seperti tadi akan ke simbol C. Simbol C ini ada di slide selanjutnya atau di flowchart setelah ini. Nah, ini adalah simbol C-nya, simbol yang C tadi. Nah, simbol C ini akan ke decision warna, sama juga yang seperti tadi, flowchartnya sama aja, yang membedakannya adalah yang ini, materinya. Kalau dia warna, maka akan belajar mengenal warna. Lalu jika dia tidak ingin juga, tidak mau belajar warna juga, maka akan ke D. D ini adalah kembali ke menu utama, seperti itu. Oke, terima kasih. Itu tadi adalah keseluruhan presentasi dari kelompok kami. Kami mengucapkan terima kasih atas perhatiannya telah menonton video ini. Mohon maaf jika terdapat kesalahan. Terima kasih dan sampai jumpa. Dadah.